Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Indarto, SPD calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Umul Qura Bogor. Untuk kali ini saya akan menyajikan tugas modul 1.2 A.6 tentang demonstrasi kontekstual dari modul 1.2 yang judulnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Dalam tugas ini menggambarkan tentang gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Tapi sebelum itu, kita akan ulas tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak adalah sebuah standar nilai yang mengambil posisi khusus pada suatu masalah evaluasi dalam membuat suatu keputusan dan sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa saja nilai-nilai dari guru penggerak? Yang pertama adalah berpihak kepada siswa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga inovatif. Yang keempat kolaboratif. Dan yang kelima reflektif. Dari 5 nilai guru penggerak ini, menurut saya saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, sehingga saya menggambarkan sebuah circle nilai-nilai guru penggerak. Dan gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan itu bagaimana? Nah, menurut saya inilah gambaran saya. Pertama, berpihak pada murid. Saya sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar. Tentunya saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam belajar murid-murid saya. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mengutamakan kepentingan perkembangan murid, memperhatikan kodrat, bakat, dan kemampuan murid. Dan ini adalah yang telah saya lakukan dalam pelajaran IPA, kemudian dalam membimbing murid, yang tentunya memperhatikan kodrat, bakat, dan kemampuan murid, dan juga memberikan kesempatan anak untuk mencoba langsung, karena cara kodratnya anak lebih suka mencoba langsung, menemukan pemahamannya sendiri dalam praktek terutama IPA, dan juga dalam menemukan pemahaman sendiri berdasarkan kerjasama dengan sesama anggota kelompoknya. Yang kedua, inovatif. Sebagai seorang pendidik yang inovatif, saya selalu melakukan pembaharuan dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Diharapkan dengan hal itu, saya dapat meningkatkan minat siswa untuk pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran menjadi lebih baik. Dan inilah beberapa hal yang sudah saya lakukan dalam nilai inovatif, yaitu saya mempunyai channel YouTube yang saya gunakan dalam pembelajaran dari waktu itu. Tentunya selain pembelajaran online atau saat PJJ kemarin, ini saya lakukan sebagai kegiatan ansinkronus dalam pembelajaran. Saya akan share di malam harinya sehingga anak dapat menambah pemahamannya, dan juga dalam hal permainan dan dikaitkan dengan pembelajaran, saya mencoba inovasi pembelajaran menggunakan situs WordWall. Di sini banyak sekali permainan-permainan yang dibuat dengan mengasihkan. Itu adalah nilai inovatif yang telah saya lakukan. Dan gambaran diri saya selanjutnya yaitu mandiri. Sebagai seorang pendidik yang mandiri dan motivasi diri yang kuat, saya akan melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan mandiri. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pendidik untuk terus belajar dan memberikan keteladanan yang baik untuk muridnya, yang tentunya murid saya. Dan ini adalah beberapa pelatihan yang saya ikuti. Dan yang keempat adalah nilai kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya harus mempunyai kemampuan dalam bekerja sama atau bersosialisasi. Saya akan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak dalam rangka pengembangan proses pembelajaran menjadi lebih baik kepada orang tua, komite sekolah, rekan guru,
murid, ataupun komunitas praktisi di lingkungan saya mengajar. Dan inilah nilai kolaboratif yang telah saya lakukan. Saya berkolaborasi dengan rekan guru saya berkolaborasi dengan komunitas praktisi saya, dan saya bekerja sama atau berkolaborasi kepada les lembaga amil zakat yang ada di sekolah saya untuk saya kaitkan dengan pembelajaran, terutama pembelajaran PAI waktu itu. Kemudian nilai yang kelima yaitu reflektif. Nah, ini adalah contoh reflektif yang saya lakukan. Apa itu reflektif yang saya lakukan? Sebagai seorang pendidik dan juga pembelajar, sudah seharusnya saya mempunyai pola pikir yang terbuka dan melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya rencanakan, saya lakukan, dan saya capai. Sehingga dari hal tersebut menjadi perbaikan saya di selanjutnya untuk semakin lebih baik. Yang pertama ini adalah yang sudah saya lakukan, saya melakukan refleksi dengan sesama partner atau rekan guru, di mana saya menyampaikan apa yang sudah saya rencanakan, lakukan, dan capai, dan teman-teman memberikan masukan. Dan begitu juga yang di sebelahnya, pada waktu online saya melakukan supervisi, dan saya disupervisi dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Dan itulah gambaran diri saya terhadap nilai belajar, nilai-nilai guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.